Ngajur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga kembali bersama channel Coach Mama Adat dengan Coach idola kita, Coach Mama Adat. Apa kabar Coach? Sehat Coach? Sehat Bik, baik alhamdulillah. Alhamdulillah Bik, Coach. malam ini kita podcastan lagi di rumah Hasan bin Soleh Al-Hamid. Dipantau oleh Abdullah bin Ali Al-Hamid dan Mustafa bin Sauki Al-Hamid. Wah, ini seru ya. Iya. Coach, kita sebenarnya sedih juga ini Coach, karena ini sesi terakhir Coach dalam kalau saya bilang olah TKP Coach. Ya. Tempat kejadian pertandingan yang akan kita olah malam ini untuk Piala Dunia ini Coach. Ini sesi terakhir Coach. Terima kasih juga buat para gebrakers yang juga sudah mendukung channel ini. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, comment, and share. Oke, Coach, kita bahas dari pertandingan perebutan peringkat ketiga, Coach. Nah, kebetulan nih di podcast kita yang sebelumnya, Coach, ternyata hampir semuanya sesuai, Coach, dengan yang terjadi di pertandingan perebutan peringkat ketiga, Coach, di mana Mbappe ternyata berambisi untuk mencetak top skor dan berhasil. Terus satu lagi Coach, Inggris, Kane dan kawan-kawan juga merebut peringkat ketiga Coach untuk Piala Dunia. Menurut Coach seperti apa Coach pertandingannya? Ini pertandingan yang seru ini, menggebrak ini Coach. Banyak gol ini Coach. Gimana Coach menurut Anda Coach? Big, itu pertandingan paling menghibur. Kenapa? Iya. Ada 10 gol, Big. Iya. 10 gol tidak main-main, ya kan? Kita sudah waktu itu sudah membahas dan memprediksi Mbappe ini punya peluang besar untuk menjadi top skor, ya kan? Kenapa? Saya bilang karena pesaingnya yang paling berat adalah Messi itu sudah kita katakan sebelumnya bahwa akan berhadapan dengan Spanyol yang punya tembok kokoh. Sulit untuk mencetak gol 3, 2 aja sulit, dan ini terbukti. Nah, yang menarik Bik, saya heran. Ini kan pertandingan perebutan juara ketiga. Ada tuntutan dari supporter masyarakat di negaranya masing-masing, iya kan? Tapi lucunya Prancis ini sejak awal tidak memasang full tim. Nah, padahal ada istilah di dalam kepelatihan itu, the winning team itu tidak boleh diganti kecuali cedera atau apa. Lah. Akumulasi kartu mungkin ya Coach. Akumulasi kartu boleh, atau mungkin mau taktik strategi apa boleh. Simpan pemain disimpan lagi Coach ya. Tapi ini tidak ada hujan, tidak ada angin, 3 pemain handalnya tidak dipasang, iya kan? Iya. Wah, ini ada Dembele, ada Upamecano, ada Konde. Ini pemain yang sudah menyatu, sudah betul-betul menunjukkan prestasi. Nah, buktinya apa? Pada babak pertama, Perancis dihajar sama Inggris 4-0. Iya. Jadi babak itu dimenangkan oleh Inggris. Tapi begitu babak kedua dipasang pemain-pemain itu dan full tim, yang menang siapa? Prancis. 4-2. Jadi ini kebagi dua ya Coach ya. Babak pertama ini pertandingan milik Inggris. Dan babak kedua milik Prancis. Ya. Walaupun secara total akumulasi tetap dimenangkan oleh Inggris ya Coach. Iya, mungkin kalau dari awal full tim akan seru, apalagi ya kan, Inggris ini sudah kata orang Jawa aras-arasen. Buktinya apa? Iya. Pemain yang paling top di Inggris, Jude Bellingham, tidak dipasang. Terakhir ketika wis kedodoran 4-3 baru dimasukkan. Tapi tetap ini pertandingan menghibur Big. Ada 10 gol. Iya. Kane juga nggak dipasang dari awal ya Coach ya. Siapa? Kane juga nggak dipasang dari awal. Kane nggak dipasang, terus Jude Bellingham nggak dipasang. Apa ini pertandingan Piala Dunia, bukan uji coba atau turnamen biasa, iya kan? Nah, tapi tetap menghibur karena ada
10 gol. Iya. Itu Big. Artinya walaupun ini perebutan peringkat ketiga itu masih ada gengsi ya Coach ya, yang memang harus yang dipertaruhkan juga ya Coach ya. Walaupun pelatih ini mengambil inisiatif untuk mencoba pemain-pemain yang mungkin belum dapat kesempatan banyak di selama gelaran Piala Dunia kali ini Coach ya. Ya. Artinya masih bergengsi juga masih ini ya, masih dikejar gitu Coach ya. Iyalah Big. Gengsi lah Big, ini Piala Dunia Big. Apalagi perebutan juara ketiga. Iya. Penting. Lah, supporter, pendukung juga pasti kan berharap. Tapi paling tidak peringkat ketiga gitu. Tapi saya bingung kok coba-coba ini. Iya. Tim yang sudah padu langsung digerajak, tidak dipasang 3-4 orang. Ini jelas berpengaruh. Itu Big. Berarti maaf sebelumnya Coach ya, ada peran dari kesalahan pelatih jadinya Coach ya. Menurut Coach seperti apa ya? Ya jelas Big. Jelas. Deschamps, ya kan? Dia mencadangkan pemain-pemain intinya. Sementara tim itu dalam peak performance yang bagus. Iya kan? Kan sudah saya bilang, the winning team itu jangan diganti kecuali cedera atau akumulasi kartu. Nah, baru setelah dihajar sama Inggris 4-0, kebingungan Deschamps. Akhirnya dipasang full team. Nah, dipasang full team, dibuktikan tidak main-main, 4 gol dicetak. Sehingga di babak kedua menang Prancis 4-2, tapi secara keseluruhan kalah 6-4. Artinya sulit buat mengejar ketinggalan ya Coach. Coach, kita lanjut ke pertandingan final langsung Coach ya. Kita cukupkan dulu pembahasan mengenai perebutan peringkat ketiga. Kita lanjut. Kita tahu Coach, untuk pertandingan Spanyol melawan Argentina nih Coach ya, bisa dibilang terlalu superior Coach dari Spanyol ini, dimana 2 kali 45 hampir bahkan 0 ya, tidak ada tembakan ke gawang dan tidak ada bahaya sama sekali oleh Argentina, bahkan memegang bola pun sulit Coach. Bagaimana Coach menurut tanggapannya Coach? Baik, sebelumnya sudah kita bahas bahwa Spanyol ini punya satu organisasi permainan yang bagus. Mulai dari defending, ya, mulai dari pertahanan, tengah terutama, dan depan. Tapi kekuatan dari Spanyol ini ada di mana? Di lini tengah dan lini belakang. Ini memang luar biasa. Buktinya apa? Spanyol hanya kemasukan 1 bit. Itu menandakan pertahanan dari Spanyol ini sangat kuat, iya kan? Nah, Spanyol pinter bit. Dia tahu bahwa Argentina ini bahaya, terutama di daerah kotak-kotak penalti atau di defending third, di daerah sepertiga pertahanan. Ini Messi jago di situ. Kita masih ingat bagaimana Messi memberikan umpan kepada yang Martinez. Itu Messi kasih umpan. Yang kedua, Messi tarik 2 lawan, dia passing ke gelandang yang akhirnya di shooting itu. Iya, Enzo Fernandez ya. Ini yang saya heran tidak terjadi, tidak terjadi di dalam pertandingan lawan Spanyol. Saya ngelihat itu 90 menit, 80 menit awal tidak ada tembakan satupun ke gawang Spanyol. Juga tidak ada serangan-serangan yang berbahaya masuk ke kotak penalti. Padahal itu senjata dari Argentina. Argentina kan tertinggal lawan Verde, tertinggal lawan Mesir, tertinggal lawan Swiss. Tapi itu senjatanya Argentina. Tapi ini tidak dikeluarkan. Saya bingung. Sampai ngantuk kita nonton ya. Sampai ngantuk. Nggak ada. Padahal kelebihan Argentina itu nggak apa-apa. Harusnya dia apa? Normal. Main normal dulu. Ya kan? Normal 11 lawan 11. Mungkin Spanyol juga akan mikir karena ada Messi di situ, ya kan? Nah, inilah kesalahan menurut saya. Sehingga apa? Tidak bisa memenangkan pertandingan. Ditambah lagi itu yang namanya Enzo Fernandez. Ngapain buat pelanggaran di daerah tengah? Nggak ada bahayanya, Fik. Kalau mau bikin pelanggaran terpaksa itu misalnya ini satu dengan penjaga gawang, tapi di luar kotak penalti dibuat pelanggaran
ditarik atau apa masih oke lah. Karena apa? Akan terjadi tendangan bebas. Tendangan bebas belum tentu masuk. Walaupun harus kartu merah. Ini sudah kena kartu merah di daerah tengah, daerah yang tidak berbahaya. Nah, kita sudah katakan bahwa Spanyol ini punya permainan secara kolektif. Dia pemainnya dekat, 5 meter, 10 meter itu ada pemain. Nah, dan dia pinter. Argentina dikunci di mana? Di tengah. Begitu bola masuk ke tengah, dia press 2 sampai 3 orang. Sehingga Messi tidak bisa bergerak apa-apa. Dan saya sudah katakan, Argentina ini berbahaya kalau Messi ini hidup. Karena dia bisa mencetak gol dan bisa menjadi assist. Ini kehebatan dari Spanyol. Ini kehebatannya. Tidak bisa apa-apa Argentina. Jadi kalah, salah strategi dan kesalahan Enzo. Nah, seandainya main 11 lawan 11 dan main normal akan seru, Ini yang bikin main 10 orang ditambah lagi bertahan, tidak mau nyerang. Paling tidak harapannya masih bisa menahan extra time 2 kali dan bisa penalti ya coach ya. Tidak seberat itu ya. Itu harapannya. Jadi dia memang menunggu dengan harapan, biar seri aja adu penalti karena dia punya penjaga gawang yang baik. Nah, boleh pelatih itu diberi hak menentukan taktik strategi. Pemain itu hanya pasukan, ada komandannya. Siapa komandannya? Pelatih. Kalau dia bilang kita press di atas atau kita retreat, itu pelatih yang memberikan instruksi. Ini kelebihan dari Spanyol ya. Tapi coach, kalau saya sedikit menyoroti tadi yang coach sampaikan ya, kelebihan utamanya di area defense dan area sektor tengah ya coach ya. Sektor depan nih terus terang nih coach ya, sampai partai final pun sebenarnya masih belum tajam ya coach ya. Faktor apa kira-kira coach ya? Kan saya sudah katakan di podcast saya sebelumnya bahwa Spanyol ini bermain kolektif. Dia tidak punya bintang seperti Messi, seperti Mbappe, tidak masalah. Karena apa? Dia main secara kolektif, bertahannya bagus, menyerangnya bagus, dan dia punya prinsip pokoknya menang 1 tetap menang 3 poin. Nah, ini yang senjata yang dipakai oleh Spanyol. Saya sudah katakan beda Spanyol dengan Argentina. Kalau Argentina mengandalkan Messi terutama. Nah, kalau Messi tidak jalan, bahkan saya bilang kalau Argentina tidak dapat penalti, maka Argentina akan sulit. Gulung tikar. Dan ini terbukti. Messi tidak bergerak. Kan? Nah, sulit ini terbukti. Ini terbukti. Tapi coach, dari sisi Spanyol coach, lagi-lagi gol ini dicetak oleh kombinasi 2 pemain pengganti coach. 1 assist dari Nico Williams, yang kedua Ferran ini juga statusnya pemain pengganti coach. Dua-duanya ini pemain pengganti nih. Artinya nih cukup efektif menurut coach. Seperti apa nih coach ya? Setuju. Kan saya sudah katakan, pergantian ini bisa membawa tim itu bagus atau sebaliknya. Dan ini dilakukan oleh Spanyol. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente ya. De la Fuente ini memang dia pintar dan malam itu milik Spanyol. Milik Spanyol dan untung loh, kalah 1 itu untung loh. Siapa yang menjadi bintang lapangan? Argentina jelek semua kecuali 1 nama, penjaga gawangnya Martinez ya. Martinez menjadi bintang lapangan. Betul. Kalau bukan Martinez mungkin itu Argentina kalahnya bukan 1, bisa 2, bisa 3. Siapa bintang lapangannya? Penjaga gawangnya. Nah, itu menghalau gebrakan. Satu lagi big. Kesalahan dari pelatih Argentina. Kan Argentina ini sudah dikenal kalau dia kalah, dia akan bangkit. Karena ada Messi di situ, Ini terbukti waktu lawan Prancis. Lawan Inggris. Argentina kalah sama Inggris, Cuman karena kesalahan pelatih dari Inggris, Tuchel, dia bertahan kurang 30 menit, memberi kesempatan ini. Memberi kesempatan Argentina dengan Messi-nya. Nah, kemarin pinter ini Spanyol, dikunci Messi. Dikunci ya. Sulit coach ya. Sulit itulah.
serunya sepak bola itu, Bik. Adu kepintaran, adu taktik, adu strategi. Itu, Bik. Jadi memang malam kemarin untuk Spanyol. Cuman sangat disayangkan, Coach, untuk tim selevel Argentina. Kenapa kok tidak ada solusi dari pelatihnya, Coach? Kira-kira bagaimana ini, Coach? Kok kayak nggak ada solusi, Coach? 2x45 nggak ada shoot on goal sama sekali, nggak ada serangan berarti. Tapi kok nggak ada solusi sepertinya, Coach? Menurut Coach seperti apa ya begini? Jadi gini, Bik. Ini pertandingan kemarin itu, kalau menurut saya ya, bisa salah, bisa tidak. Argentina merasa kalah sebelum bertanding. Dia sudah merasa kalah sebelum bertanding. Makanya dia bertahan. Iya kan? Dia bertahan. Padahal kelebihan Argentina apa? Kalau di kotak 16 ini bahaya, Messi itu umpan-umpannya tajam. Dan dia juga bisa mencetak gol. Nah, kemarin mereka sudah kalah sebelum bertanding. Mereka berharap seri, ya kan? Adu penalti menang karena punya kiper yang bagus ya, Coach. Boleh begitu, boleh, tapi resiko tanggung sendiri. Kalau kalah gini berarti apa? Angkat koper, Bik. Tapi karena ini partai final, Coach, ini mau menang mau kalah mau nggak mau angkat koper juga, Coach. Iya, kalau gitu ada ketawa kan. Gitu supaya kamu ketawa kan gitu. Iya. Cuma sebenarnya ada sedikit momen, Coach, ya, sewaktu Argentina agak lepas sedikit berani menyerang sampai di area defense dari Spanyol. Sebenarnya ada beberapa momen yang cukup berbahaya sebenarnya, Coach, sampai dapat corner juga, Coach, ya. Cuman kok nggak itu bukan seperti yang dijadikan solusi dari pelatihnya, Coach, ya. Oke, Bik, karena kau tanya solusi ya, kita jawab. Argentina sudah dikenal, dia kalah duluan, nggak masalah, karena punya mega bintang. Dan ini dibuktikan ketika dia kebobolan dan kurang 2 menit, gawat Spanyol terancam 2 kali. Tanggung, Bik. 2 kali, 2 meter gini dia passing meleset. 2 kali, tapi waktunya tinggal 2 menit, Bik. Sulit ya. Nah, kenapa dari awal? Maksudku waktu 11 itu. Waktu 11 itu main seperti itu, oke, kebobolan enggak masalah, waktunya masih panjang. Jadi ini mutlak adalah kesalahan pelatih Scaloni. 2 menit bisa menggempur dua peluang. Tapi 90 menit pertama di belakang, nggak berani naik. Mana nih? Tidak ada tembakan ke gawang, tidak ada 1-2 di kotak penalti. Ya awarahum. Iya. Apa mungkin, Coach, ketika sudah dicoba untuk mencoba bertahan dan counter attack tapi selalu gagal, Coach, karena kuatnya dari pertahanan Spanyol, sehingga justru ini yang diharapkan menjadi solusi menjadi menjadi down ya, karena kegagalan membuild up serangan baik secara counter mungkin, Coach. Apakah seperti itu, Coach, ya? Betul, Bik, setuju. Spanyol ini kan punya kekuatan ada di 2 lini. 1 pertahanan yang kokoh, 2 di lini tengah yang kokoh. Lini belakang buktinya apa? Kebobolan paling sedikit. Lini tengah buktinya? Dia bisa mengunci siapapun lawan. Lini tengah dikunci. Dan dia, sudah saya sampaikan, punya transisi negatif yang bagus. Apa itu? Transisi negatif. Begitu bola masuk ke tengah, ya dia punya bola, direbut, dia press lagi di tengah. Dan ini dikomandani oleh Rodri. Sehingga Rodri terpilih menjadi pemain terbaik. Nah, jelas ini kesalahan dari pelatih Argentina Scaloni. Bagaimana 90 menit tidak ada tembakan? Bagaimana 90 menit tidak ada bola masuk ke dalam kotak penalti? Mau menang dari mana, Bik? Tidak mungkin lah, Bik. Nah, itu saya bilang, Bik, kalau pertandingan sama kuat ini, Bik, siapa yang berperan? Pelatih, Bik. Pelatih ini berperan. Ya kan? Nah, Spanyol lebih pintar. Argentina salah menerapkan taktik. Oke. Artinya bisa dibilang ini Spanyol pantas juara, Rodri pantas menjadi pemain terbaik, dan ini juga kita tahu bahwa Cubarsí, Coach, juga menjadi pemain muda terbaik. Artinya pantas ini diperoleh oleh Spanyol. Menurut Coach seperti apa ya, Coach? Sangat pantas. Sangat pantas. Kemarin mereka bermain bagus, Cubarsí bagus, Rodri bagus. Nah, karena apa? Karena hidup. Serangannya hidup, pertahanannya hidup. Sementara Argentina tidak ada serangan-serangan berbahaya. Jadi belum teruji lah. Itu ya, pantas kalau jadi pemain terbaik. Dan
kemarin memang milik dari Spanyol. Sudah saya katakan, untung satu, Wik. Iya. Untung loh satu itu. Iya. Harusnya tuh 3 bisa itu. Iya kan? Iya. Juga ada 1 gol dianulir, tapi itu pelanggaran. Jadi ini mutlak adalah kesalahan strategi yang dijalankan oleh Scaloni. Oke. Jelas sekali, Wik. Oke, Coach. Menarik, Coach. Pembicaraan kita untuk partai final ini, Coach. Kita ucapkan selamat buat Spanyol, tim Spanyol bersama para fansnya semua, Coach, atas kemenangan juara pada Piala Dunia kali ini. Dan para gebraker semuanya, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, jangan lupa, kembali lagi saya ingatkan untuk subscribe, like, comment, and share untuk mendukung channel kita ini. Oke. Coach, menurut pengalamannya Coach nih, kan artinya tidak ada tim yang tanpa celah, Coach ya. Sebagaimana ini waktu pertandingan, pengalamannya Coach seperti apa? Andai kata Coach berada dalam posisi seperti di Argentina, mencoba untuk build up sulit, transisi sulit, mencoba untuk memulai dari pertarungan sisi tengahnya pun juga sulit. Kira-kira apa, Coach? Kan tidak mungkin tidak ada solusi, pasti harus seorang pelatih harus punya solusi, Coach. Menurut Coach, pengalaman Coach seperti apa, Coach? Wah, aku ditodong nih, Bik. Iya, Coach. Wah, harus ditodong sharing ini. pengalamannya nih, Coach. Pasti Coach sudah pernah nih mengalami masa-masa yang seperti ini, Coach. Oke, Bik, tak jawab ya. Iya. Gimana, Coach? Yang pernah aku belajar, baik dari kursus atau pengalaman atau pelatih-pelatih asing, itu ada yang namanya defending third. Apa itu? Sepertiga pertahanan. Ada yang namanya midfield third. Apa itu? Sepertiga lapangan tengah. Iya. Baru ada sepertiga attacking third. Nah, semua orang tahu dan kita udah bahas bahwa Spanyol ini senjatanya ada di tengah. Tengah ini luar biasa, dia selalu memenangkan lini tengah. Iya kan? Iya. Solusinya bisa main dari defending third, tidak melalui tengah, tapi langsung ke daerah attacking third, daerah penyerangan. Iya. Nah, baru nanti second line-nya ini yang mendukung, mensupport. Iya. Ini dilakukan Inggris zaman dulu dengan istilah kick and rush. Nah, harus pinter lah. Kalau tengah kalah, setiap dari tengah kalah. Bahkan sampai 70-80 kalah. Ya, dicoba harusnya solusi itu. Yang kedua apa? Mainkan dari sayap. Kalah di tengah, jangan main dari tengah, dari sayap. Itu yang pernah saya belajar. Ya kan? Itu, Bik. Saya ingat ada satu momen juga ketika Barcelona begitu dominan bermain dengan tiki-takanya, penguasaan bolanya full ketika melawan Chelsea, Coach. Chelsea justru bisa mengatasi kendala melawan Barcelona, Coach, dengan cara yang seperti Coach sampaikan tadi, Coach. Jadi langsung bermain bola direct, Coach. Seperti itu. Akhirnya ya Chelsea lolos setelah itu di Liga Champions, Coach. Nah, memang itu obatnya. Artinya tidak melalui tengah langsung direct gitu. Iya, bisa sepak bola. Makanya ada yang namanya reading the game. Membaca permainan. Apa sih kelebihan lawanku ini? Gimana dia punya kelebihan? Dan saya sudah pernah bilang, tengah itu adalah lini vital yang menguasai, yang memenangkan perang di lini tengah. Kebanyakan menang, Bik. Lini tengah sampai dulu kita pernah dilatih sama pelatih, pemain gelandang itu disuruh apa? Kalau yang lain latihannya 1,5 jam, yang gelandang ini 2 jam. Lu bener. Kenapa? Karena dia mesti naik, dia mesti turun. Jadi ini adalah lini vital. Ini kemarin milik Spanyol. Apalagi setelah Enzo kena kartu merah. Waduh, semakin sulit ya, Coach. Semakin sulit, sudah ngatasi susah, ditambah lagi kena kartu. Saya udah katakan juga di pertandingan yang seimbang ini, Dik. 1, jangan melakukan kesalahan. Ingat kan? Iya, betul. Nah, ini tahu-tahu ada hujan, ada angin, kena kartu merah. Ya, gulung-gulung Argentina ini. Semakin sulit. Iya kan? Wah, menarik, Coach. Pembahasan kita kali ini mungkin kita cukupkan dulu, Coach. Para gebrakers semuanya, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Oke, Coach.
kali ini saya dan para gebraker semuanya menunggu 11 pemain terbaik versi Coach Mama. Tentu harus dijawab Coach, dan saya rasa Coach udah siap ini Coach ya. Tapi sebelum itu Coach, bagaimana Coach sempat menyampaikan kepada saya di podcast sebelumnya bahwa tentukan formasi dulu baru materi. Nah, sekarang formasi. Coach mau pakai formasi apa Coach? Sudah. Silakan Coach. Ya, Sudah. silakan Coach ya. Oke, Wid. Saya kalau dimintai 11 itu sebetulnya saya berat tidak mau. Kalau di Indonesia, pemain Indonesia saya pasti tidak mau. Karena apa? Okay. Nanti kalau ini temanku udah bagus sih. Tak pilih satu gak enak. Tapi karena ini luar negeri dan kau todong, oke lah. Saya akan memberikan. Oke. Ini Wid. Saya sebelum memberikan nama-nama itu, saya akan jelaskan dulu. Saya pasti akan memilih dulu skema mainnya dulu. Formasinya ini apa? Formasinya apa dulu? Kan gitu. Ya. Saya mau pakai formasi 4-4-2, tapi yang diamond. 4-4-2 diamond. Gimana itu Coach? Boleh dijelasin sedikit Coach? Nah, jadi gini, 4-4-2 itu 4-4-2 diamond. Ada yang 2 holding midfield. Itu 4-4-2 yang biasa. Kalau 4-4-2 diamond itu 1 holding midfield, satunya adalah second striker. Nah, ya kan? Gelandang kanan, baru ada gelandang kanan, baru ada gelandang kiri. Kan diamond itu kan iya kan ada jadi satu gelandang bertahan, dua gelandang serang, ada gelandang serang kanan dan gelandang serang kiri. Baru ada second striker. Di bawah striker. Nah, di bawah 2 striker ini. Striker 2 dan ada satu gelandang serang atau second striker 1. Ya, itu. Berarti para gebrakers Coach Mama menggunakan formasi 4-4-2 diamond. Pelatih terbaik Coach, siapa Coach? Ya siapa lagi kalau bukan Spanyol? De La Fuente ya pasti ya. Oke lah, itu mungkin disepakati lah oleh semua karena memang De La Fuente juga membawa Spanyol juara. Ya. Kita bedah Coach satu-satu Coach. Lini pertahanan 4 Coach ya, pertahanan Coach ya. Kita mulai dari sisi paling kiri Coach. Siapa paling kiri Coach? Big, kalau membuat formasi ini tidak mungkin ada yang bisa puas. Pasti ada kurang lebih. Tapi saya menyesuaikan dengan skema yang saya mau buat ini. Karena kotodong ini tadi. Iya. Nah, saya di kiri, saya menyukai Cucurella. Cucurella, ya. Semua orang tahu ini. Dia pertahanannya bagus, menyerangnya bagus, bahkan memanjakan. Strikernya Oyarzabal dengan 2 assist. Di situ ada Cucurella. Cucurella sisi kiri ya Coach. Terus ada 2 center back Coach. Full back di tengah Coach ya. 2 nama siapa Coach? 1 anak muda yang terpilih menjadi pemain terbaik yang pernah main di Jakarta, pernah main di JIS. Iya. Cubarsi ya. Cubarsi. Ya kan? Artinya Cucurella dan Cubarsi yang sisi tengah ini ya. Cucurella sisi kiri, Cubarsi sisi tengah ya. Terus satu lagi Coach, full back-nya siapa Coach? Center back 1 belum? Iya, center back 1 lagi. Siapa nih? Ada pilihan mungkin dari Prancis itu atau mungkin dari Laporte dari Spanyol. Center back-nya Prancis yang tinggi itu. Upamecano. Itu dia bola-bola atas aman, bola bawah sip. Iya, cukup rapi, itu. Malah kemarin setelah masuk justru jadi apa? Jadi sentral bener di area belakang ya. Dia tenang, tenang dan tidak emosional. Walaupun ada lagi Laporte, tapi sudahlah. Karena saya bilang tadi tidak mungkin bisa sempurna. Iya. Di kanan saya condong. Saya boleh menebak dulu Coach? Boleh. Kemungkinan dari tim juara juga Coach. Karena kemarin Coach juga beberapa kali menyebutkan cocok dengan cara bermainnya Poro. Apa mungkin Poro Coach? Jawabannya salah Big. Loh, siapa? Bukan Poro. Siapa ini Gus? Kira-kira Gus? Kita tahu bahwa Spanyol ini sudah
3 bahkan 4 pemain yang sudah kita pilih. Saya akan memasang seorang back yang bagus, kapten, dan dia juga punya nama. Siapa dia? Hakimi. Oh, Hakimi. Ya, Hakimi pasti orang-orang tidak akan menolak ini. Hakimi ini. Sepakat. Kalau Kuro masa 5-6 dari Spanyol nggak cocok. Kan saya sudah bilang tadi. Saya membuat skema ini disesuaikan dengan siapa yang juara, siapa runner up, dan sesuai dengan skema yang saya mau buat. Artinya walaupun dia bukan dari semifinalis pun, kalau dia memang perannya bagus seperti Hakimi, saya rasa memang pantas juga, kan? Pantas. Setuju. Nah, cuman di luar ini saya kira Coach cukup suka dengan Poro. Oke, Hakimi Coach. Hakimi. Oke, selesai 4 ini Coach. Cucurella, Cubarsy, Dayot Upamecano, dan sebelah kanan Hakimi. Sekarang gelandang Coach, 1 Coach. Nah, oke. Jadi 4-4-2 Diamond itu bukan memakai 2 gelandang bertahan, bukan. Namanya aja Diamond. Berarti ada di sini muncul. Berarti ada 1 gelandang bertahan. Siapa dia? Siapa lagi kalau bukan gelandang terbaik dan yang membawa Spanyol juara, Rodri di situ. Ya kan? Saya rasa semua bakal sepakat dengan Rodri ini, ya kan? Karena ini 4-4-2 Diamond. Kalau 4-4-3 saya pasti beda yang main nanti. Karena ini 4-4-2 Diamond. Di situ Bik ada gelandang serang kanan. Iya, ada kanan. Ada sekarang kanan. kita maju ke depan Ya, kanan dulu ya. Depan gelandang bertahan ada sisi kanan dan sisi kiri. Gelandang kanan siapa? Nah, gelandang serang kanan adalah Olise. Oke, Olise. Kenapa saya taruh dia di gelandang kanan? Karena di gelandang serang kanan. Karena dia di Munchen main di sayap kanan. Jadi nanti kalau ini menyerang, ini dia bisa keluar, Bik. Ngeri, Bik. Ngeri, Bik. Oke. Sekarang yang di gelandang serang kiri. Sebelah kiri, Coach. Sebelah kiri. Siapa lagi kalau bukan Jude Bellingham. Jude Bellingham. Yang kemarin dia cetak gol dari sektor kiri kan? Betul. Dia dribble, dia takut, dia. Nah, maut ini Big. Ya kan? 3 ini berarti Rodri, Olise, dan Jude Bellingham. Sekarang ada namanya second striker. Ya, second striker Coach. Ini ngeri ini Big. Siapa dia? Siapa Coach? Dia adalah mega bintang kita. Messi di situ. Messi. Messi di situ. Oke. Artinya Messi di belakang 2 striker. Di belakangnya 2 striker. Apa disebutkan strikernya? Boleh, silakan, kan ada 2 striker Coach. 1. Saya akan sebut siapa lagi kalau bukan top skor. Ya. Tentu top skor dengan 10 gol. Siapa lagi kalau bukan Mbappe? Mbappe terakhir saya lihat dia seneng main di striker. Dia main di striker. Makanya saya pakai 2 striker. Kalau pakai 1 striker beda lagi. Nah, tinggal 1 Big. 1 nama Coach. Saya masih penasaran Coach. Kita tahan dulu. Tinggal 1 nama ini antara, kalau saya boleh menebak ya Coach. Boleh. Ya, antara Kane dan Dembele ini, antara 2 ini Coach. Mungkin Coach akan cenderung ngambil pengalaman mungkin Kane ya, menurut saya Coach. Gimana Coach? Mau jawabannya? Boleh Coach, silakan Coach. Keduanya salah, Bik. Waduh. Dua-dua salah, ya kan? Iya. Dembele bagus, tapi dia di sayap. Nggak cocok di striker ini. Iya kan? Satunya siapa lagi kalau bilang Kane. Kane. Harry Kane Coach. Kane bagus. Kane bagus. Dan cukup pengalaman juga. Ya, tapi dia sudah berumur. Jadi saya nggak pilih. Walaupun saya bilang tadi kurang lebih. Mau tahu siapa dia? Boleh Coach, silakan Coach. Dia adalah sang pendobrak yang berbahaya. Siapa dia? Haaland. Haaland. Iya. Kau bisa bayangkan kalau Haaland di depan sama Mbappe, bawahnya ini Messi. Waduh. Itu tim. Iya betul ya. Haaland 7 gol ya Coach. 7 gol Haaland ini. Dia ini masih muda, berprospek. Makanya saya kan bikin tim ini untuk ke depan juga. Iya kan? Untuk ke depan juga, yang agak tua-tua mungkin diistirahatkan dulu. Oke. Kalau ada Haaland, ada Mbappe, bawahnya Messi, baru di sini Olise yang keluar dari sayap dengan crossing bolanya.
ke kiri ketemu Jude Bellingham. Aduh. Istimewa ini. Aduh. Dan ingat, saya kamu todong bikin kan, dan saya suka sepak bola menyerang. Makanya saya sesuaikan. Karena saya mau menyerang, saya kasih pemain-pemain yang berkarakter semua ini Coach. Saya gedor semua ini. Iya. Itulah kira-kira. Itu karena kalau todong lebih. Iya. Oke, menarik ini. Dan ada dannya lagi yang tidak masuk, Bik, garuk-garuk kepala, Bik. Iya kan? Saya ketawa, gitu tak ketawa kan. Tidak kepilih ini garuk-garuk kepala. Tapi saya bilang kan, kau minta 11. Saya bilang cadangan belum tentu lebih jelek, tak karena diminta 11, saya bingung kan, ini apa ini, ada Haaland, ada Mbappe ini. Masuk salah satu nggak main, janganlah. Makanya saya pakai 4-4-2 Diamond. Oke. Kalau 4-3-3 beda lagi, materinya beda lagi, ya kan? Itulah menurut saya formasi yang mengerikan ini. Oke, pemirsa, nanti kita lihat di sini ada formasi pilihan dari Coach Mama Haddad. Oke, Coach, tibalah mungkin sesi Piala Dunia ini bersama para Gebrakers ini harus kita akhiri, dan kembali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada para Gebrakers semuanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Dan Coach, mungkin kita akan kembali lagi setelah ini, mungkin akan Piala AFF Coach ya, lanjutan setelah ini kita akan bahas ya Coach ya. Ya boleh, oke. Kalau gitu kita sudahi Coach, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Gebrak Ajur. Terima kasih para pemirsa, sehat selalu dan Gebrak Ajur.